Membela itu sah-sah saja, tapi kalau cara berpikirnya keliru, justru bisa memperburuk keadaan. Ada yang membela ijazah Jokowi dengan semangat, tapi logikanya amburadul. Yang jadi masalah bukan hanya siapa yang dibela, tapi bagaimana cara membelanya. Kalau pembelaan dibangun di atas kekeliruan berpikir, ujung-ujungnya publik makin bingung dan curiga. Inilah 5 kekeliruan berpikir paling fatal yang sering muncul saat membela ijazah Jokowi. Kalau kita serius ingin menyelesaikan polemik ini, kekeliruan seperti ini harus dihentikan. Pertama, menganggap kritik sebagai kebencian. Ini adalah kekeliruan berpikir yang paling umum, tapi juga paling berbahaya. Menganggap bahwa siapapun yang mengkritik atau mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi pasti dilandasi oleh kebencian pribadi. Begitu seseorang mengajukan pertanyaan, reaksinya langsung defensif. Itu pasti pembenci Jokowi, itu kelompok sakit hati, atau itu dendam politik karena kalah pemilu. Padahal yang ditanyakan adalah soal administrasi, bukan soal suka atau tidak suka. Ijazah adalah syarat legal dan formal untuk menjadi pejabat publik, bukan dokumen pribadi yang bisa ditolak untuk ditunjukkan atas dasar perasaan. Kritik terhadap hal itu seharusnya dijawab dengan pembuktian, bukan dengan penyerangan balik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pertanyaan diubah menjadi tuduhan, dan kritik dianggap sebagai bentuk permusuhan. Ini adalah bentuk klasik dari kesalahan logika ad hominem. Menyerang pribadi yang bertanya, bukan menjawab apa yang ditanyakan. Masalahnya bukan hanya soal salah logika, tapi juga soal bahaya jangka panjang. Jika kritik selalu dilabeli sebagai kebencian, maka kritik menjadi sesuatu yang tidak sah. Dan kalau kritik dianggap tidak sah, berarti hanya pujian yang boleh eksis. Disitulah benih-benih otoritarianisme tumbuh. Demokrasi yang sehat justru butuh kritik, karena dari situlah transparansi terjaga dan kekuasaan bisa dikontrol. Tapi jika setiap pertanyaan soal ijazah dibalas dengan pelaporan, ancaman, atau framing politik, maka yang kita saksikan adalah pelemahan demokrasi secara perlahan. Padahal yang bertanya belum tentu membenci. Bisa jadi justru karena mereka peduli terhadap kualitas kepemimpinan dan ingin memastikan bahwa proses politik kita berjalan dengan jujur dan adil. Cobalah kita balik cara pandangnya. Kalau memang tidak ada yang salah, kenapa harus marah? Kalau dokumen itu sah, kenapa takut diverifikasi? Kalau semua prosedur benar, kenapa bukan pihak yang mengkritik yang akhirnya terbukti salah secara hukum? Justru kemarahan berlebihan terhadap pertanyaan yang sah malah menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apa yang sedang disembunyikan? Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita tahu bahwa orang yang marah saat ditanya biasanya bukan karena pertanyaannya tidak pantas, tapi karena jawabannya mungkin tidak nyaman. Maka pertanyaannya sekarang, apakah kita masih bisa hidup dalam ruang publik yang bebas untuk bertanya, atau kita akan dikepung oleh budaya yang hanya membolehkan tepuk tangan dan pujian? Kedua, memakai narasi sudah jadi presiden berarti sah. Ini adalah kekeliruan berpikir yang terlihat sederhana, tapi sangat menyesatkan. Karena Jokowi sudah 2 periode menjabat sebagai presiden, maka otomatis semua persyaratannya sah. Narasi ini terdengar logis di permukaan, tapi sesungguhnya mengandung kesalahan logika post hoc, yaitu menyimpulkan bahwa karena suatu hasil sudah terjadi, maka proses sebelumnya pasti benar. Padahal tidak sesederhana itu. Menjadi presiden memang sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah, tapi keabsahan administrasi yang mengantarkan seseorang ke jabatan itu tetap harus bisa diuji secara objektif. Tidak boleh ada anggapan bahwa keberhasilan menduduki jabatan adalah bukti otomatis bahwa semua prosedur dilalui dengan benar. Karena kalau begitu cara berpikir kita, maka siapapun bisa masuk ke posisi penting dengan dokumen bermasalah, lalu tinggal berkata, toh saya sudah dilantik. Masalah ijazah bukan soal hasil akhir, tapi soal proses awal. Yang dipersoalkan oleh publik adalah apakah dokumen pendidikan yang diserahkan saat pencalonan dulu benar-benar valid, resmi, dan sah secara hukum. Kalau hari ini pertanyaan itu masih belum terjawab secara terbuka dan objektif, maka status kepresidenan Jokowi tidak bisa dijadikan tameng untuk menghindar dari pemeriksaan. Apalagi, selama menjabat pun tidak pernah ada pembuktian hukum yang tuntas, karena jalurnya selalu politis, bukan administratif. Maka ketika narasi sudah jadi presiden berarti sah terus diulang, yang sedang dilakukan sebenarnya adalah mengaburkan fakta dengan posisi. Padahal posisi tidak menghapus kewajiban hukum. Bayangkan jika semua jabatan bisa memutihkan proses di belakangnya.
Seorang kepala daerah bisa saja ternyata memakai dokumen palsu saat mendaftar, tapi karena dia sudah menang pilkada, lalu kita anggap semua beres. Itu bukan demokrasi, itu pembenaran kolektif atas kelalaian. Dan yang lebih berbahaya, narasi seperti ini menciptakan presiden buruk. Bahwa selama seseorang sudah terlanjur duduk di kursi kekuasaan, maka pertanyaan tentang keabsahan pun tak boleh lagi muncul. Ini sangat berbahaya bagi masa depan politik Indonesia. Karena kalau cara berpikir seperti ini terus dipakai, maka yang akan menang bukan lagi kebenaran, tapi hanya siapa yang lebih cepat masuk ke dalam sistem. Pertanyaan soal ijazah seharusnya dilihat sebagai bagian dari penguatan sistem demokrasi, bukan ancaman terhadap legitimasi kekuasaan. Justru kalau Jokowi yakin bahwa semua dokumennya sah, membuka kembali prosesnya ke ruang publik seharusnya jadi langkah yang tepat. Tapi jika yang digunakan adalah narasi, sudah jadi presiden, selesai urusan, maka publik hanya diajak menerima hasil tanpa pernah tahu proses. Itu bukan cara berpikir warga negara. Itu cara berpikir penonton yang hanya diminta percaya, tapi tak boleh bertanya. Dan ketika rakyat hanya boleh percaya tanpa hak untuk mengkritisi, maka sejatinya kita sudah kehilangan demokrasi. Hanya saja belum diumumkan secara resmi. Ketiga, menuntut bukti dari penanya tapi tidak mau transparan. Ini kekeliruan berpikir yang sangat kontradiktif, tapi terus berulang. Di satu sisi, pembela Jokowi selalu menuntut. Kalau menuduh, mana buktinya? Atau yang bertanya harus bisa membuktikan kalau ijazahnya palsu. Tapi di sisi lain, ketika diminta untuk membuka data, menjelaskan proses penerbitan ijazah, atau menghadirkan dokumen secara resmi untuk diuji publik, mereka justru menutup pintu rapat-rapat. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Orang yang bertanya malah dibungkam, dilaporkan, atau dicap menyebarkan hoaks. Ini bukan cuma tidak adil, ini bentuk kemunduran nalar dalam demokrasi. Padahal dalam sistem yang sehat, siapapun yang menduduki jabatan publik, apalagi jabatan presiden, harus siap diverifikasi. Dan proses itu bukan bentuk serangan pribadi, melainkan hak warga negara. Kalau masyarakat tidak boleh bertanya soal keabsahan dokumen pejabat, lalu kepada siapa lagi mereka bisa minta kepastian? Anehnya, para pembela justru menuntut bukti dari rakyat biasa yang tidak punya akses terhadap data resmi. Mereka ingin rakyat menghadirkan dokumen pembanding, sementara pihak yang memegang akses negara justru bersembunyi di balik narasi semua sudah sah. Ini seperti seseorang yang diminta menunjukkan SIM saat razia, tapi malah berkata, buktikan dulu kalau saya nggak punya SIM. Lalu menolak menunjukkan dompet. Logika seperti ini bukan hanya cacat, tapi juga melecehkan prinsip transparansi. Sebab yang memegang dokumen adalah pemilik jabatan, bukan rakyat biasa. Jadi beban pembuktian justru ada di pihak yang ingin meyakinkan publik, bukan di pihak yang bertanya. Lagi pula, pertanyaan soal ijazah tidak muncul dari ruang kosong. Ia muncul karena ada kejanggalan. Mulai dari data yang berubah-ubah, kesaksian yang saling bertolak belakang, hingga tidak sinkronnya penjelasan lembaga pendidikan. Kalau memang semua sah, mengapa tidak dibuka saja? Mengapa harus menunggu orang lain membuktikan kesalahan, sementara yang paling mudah dan logis adalah memperlihatkan kebenaran? Disinilah terlihat bahwa banyak pembela tidak sedang membela kebenaran, tapi hanya ingin menghentikan pertanyaan. Mereka ingin kepercayaan tanpa pembuktian. Dan itu berbahaya, karena dalam sistem demokrasi, kepercayaan lahir dari transparansi, bukan dari dogma atau intimidasi. Masyarakat tidak bisa diminta percaya secara buta. Kepercayaan itu harus dibangun dengan bukti, keterbukaan, dan akuntabilitas. Jika kita mulai membenarkan sikap anti-transparansi hanya karena yang diminta menunjukkan bukti adalah tokoh yang kita sukai, maka hari ini kita sedang menggali kuburan untuk demokrasi kita sendiri. Dan jika pejabat publik tidak bisa ditanya, tidak bisa diminta verifikasi, dan tidak mau menunjukkan data, maka jangan heran kalau yang lahir adalah ketidakpercayaan yang makin luas dan dalam. Keempat, mengalihkan isu dengan prestasi. Ketika publik bertanya soal keabsahan ijazah Jokowi, sebagian pembela justru menjawab dengan daftar panjang prestasi. Jalan tol dibangun, bansos dibagikan, ekonomi tumbuh, diplomasi menguat. Ini disebut sebagai kesalahan logika red herring, mengalihkan perhatian dari isu utama ke isu lain yang secara emosional kuat tapi tidak relevan secara substansi. Publik bertanya soal dokumen legal yang menjadi syarat administratif pencalonan. Tapi yang dijawab adalah soal kinerja saat sudah menjabat. Padahal, kedua hal itu tidak bisa saling menggugurkan. Prestasi boleh saja ada,
tapi itu tidak otomatis menyelesaikan pertanyaan soal keabsahan syarat yang menjadi pintu masuk menuju jabatan tersebut. Logika seperti ini berbahaya jika dibiarkan. Karena itu berarti kita membuka ruang bagi siapa saja untuk mengabaikan aturan, selama hasil kerjanya dianggap baik. Bayangkan jika seseorang mencalonkan diri dengan ijazah bermasalah, tapi begitu dipertanyakan, ia cukup menjawab, "Tapi kan saya berhasil membangun ini itu." Apakah itu berarti semua proses awalnya bisa diabaikan? Apakah hukum dan administrasi negara bisa dikompromikan hanya karena seseorang punya prestasi? Kalau logika ini dibenarkan, maka syarat pencalonan pemimpin hanya akan jadi formalitas. Sementara substansinya, kejujuran dan legalitas, diabaikan demi kepentingan jangka pendek. Lebih dari itu, membela dengan prestasi juga mengandung kesan manipulatif. Ia mencoba menggiring opini publik agar lupa pada pertanyaan pokok dan seolah-olah merasa tidak pantas mempertanyakan orang yang sudah berjasa. Padahal justru dalam negara yang demokratis, makin tinggi jabatan seseorang, makin besar pula kewajiban untuk transparan dan akuntabel, tak peduli seberapa besar jasanya. Sebab kepercayaan publik tidak dibangun hanya dari hasil tapi juga dari integritas dalam proses. Dan pertanyaan soal ijazah bukan ditujukan untuk menjatuhkan prestasi, tapi untuk memastikan bahwa seluruh proses kekuasaan berdiri di atas landasan hukum yang sah. Pertanyaan yang patut kita renungkan bersama adalah ini. Jika benar prestasi Jokowi sedemikian membanggakan, bukankah seharusnya ia juga tidak keberatan untuk menunjukkan keabsahan ijazahnya secara terbuka? Justru membuka diri terhadap verifikasi akan memperkuat kepercayaan rakyat, bukan sebaliknya. Tapi ketika pertanyaan dijawab dengan pengalihan isu, masyarakat justru dipaksa untuk melupakan masalah, bukan menyelesaikannya. Padahal, keadilan tidak pernah bisa dibangun di atas pelupa kolektif. Menilai kinerja itu penting, tapi memastikan legalitas dasar dari kekuasaan jauh lebih penting. Karena jika kekuasaan lahir dari prosedur yang kabur, maka secemerlang apapun hasilnya, tetap menyisakan luka dalam pada kepercayaan publik. Dan jika publik diajari untuk menutup mata terhadap prosedur hanya karena merasa diuntungkan oleh hasil, maka jangan salahkan siapapun kalau ke depan jabatan bisa dibeli, disiasati, bahkan direkayasa. Karena kita sendiri yang pernah membenarkannya. Kelima, menganggap isu ijazah tak lagi relevan karena jabatan sudah selesai. Ini adalah salah satu bentuk pelarian logika yang tampak rapi, tapi sesat secara prinsip. Karena Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, maka isu ijazah dianggap tidak penting lagi untuk dibahas. Seolah-olah semua pertanyaan, keraguan, dan proses verifikasi otomatis hangus bersamaan dengan turunnya jabatan. Ini yang disebut sebagai kesalahan logika time-bound fallibility, yaitu menganggap kebenaran hukum dan moral hanya berlaku selama seseorang sedang berkuasa. Padahal dalam sistem hukum yang sehat, pemalsuan dokumen, jika itu memang terjadi, tetap merupakan pelanggaran pidana. Tidak peduli kapan waktunya dan siapa pelakunya. Pertanyaan soal keabsahan ijazah tidak tiba-tiba kehilangan makna hanya karena masa jabatan sudah lewat. Justru karena sekarang tidak lagi menjabat, proses verifikasi semestinya bisa dilakukan lebih terbuka dan objektif tanpa tekanan politik. Logika, masa jabatan sudah selesai, jadi untuk apa diungkit lagi? Justru mencerminkan sikap permisif terhadap pelanggaran hukum. Bayangkan kalau semua pejabat yang sudah pensiun bisa berkata, "Saya sudah tidak menjabat, jadi tak perlu diperiksa." Maka ke depan, penipuan administratif akan jadi hal biasa. Tinggal tunggu masa jabatan selesai, lalu bebas dari pertanggungjawaban. Lebih parah lagi, logika ini mengabaikan satu hal mendasar. Dampak masa lalu tidak otomatis berhenti hanya karena waktu berjalan. Kalau ternyata benar ada ijazah palsu atau proses pencalonan yang tidak sah, maka dampaknya menjalar ke seluruh kebijakan, penunjukan pejabat, penandatanganan undang-undang, dan keputusan-keputusan negara selama 2 periode kepemimpinan. Artinya, ini bukan hanya soal dokumen, tapi soal legitimasi seluruh rangkaian kekuasaan. Maka pertanyaan publik sangat sah. Apakah negara ini pernah atau bahkan sedang dijalankan oleh seseorang yang seharusnya tidak lolos seleksi administratif sejak awal? Selain itu, menganggap isu ini tidak relevan juga merusak pendidikan politik rakyat. Ia mengajarkan bahwa kejujuran itu hanya penting saat masih menjabat. Padahal, tanggung jawab publik tidak berakhir hanya karena masa jabatan usai. Banyak kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pemalsuan dokumen yang baru terungkap setelah pelaku pensiun.
Tapi hukum tidak mengenal tanggal kedaluwarsa untuk menuntut kebenaran. Yang dibutuhkan hanya satu, kemauan politik dan keberanian moral untuk membuka semuanya. Maka pertanyaan ini tetap relevan, bukan karena Jokowi masih berkuasa, tapi karena kebenaran tidak boleh dibatasi oleh waktu. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang tidak ada pelanggaran, maka pembuktian terbuka justru akan menghapus semua keraguan. Tapi jika ada yang disembunyikan, maka waktu bukan solusi, ia hanya penunda kebenaran. Dan setiap penundaan dalam urusan keadilan pada akhirnya akan dibayar mahal oleh bangsa ini. Inilah 5 kekeliruan cara berpikir yang paling sering muncul dalam membela ijazah Jokowi. Kelimanya tampak logis di permukaan, tapi bila ditelusuri lebih dalam, semuanya menyembunyikan satu pola yang sama. Menolak transparansi dan mengalihkan fokus dari inti masalah. Pertanyaan publik soal keabsahan ijazah bukan serangan pribadi, bukan juga upaya politisasi. Itu adalah bagian dari hak warga negara untuk tahu apakah pejabat publik yang pernah mereka percayai benar-benar memenuhi syarat secara hukum sejak awal. Dan jika pertanyaan ini tidak pernah dijawab secara jujur dan terbuka, maka yang rusak bukan hanya citra satu orang, tapi kepercayaan terhadap sistem hukum dan demokrasi kita sendiri. Jangan biarkan logika-logika keliru ini terus dipakai untuk mematikan rasa ingin tahu publik. Kalau kebenaran bisa dikaburkan hanya dengan narasi prestasi, masa jabatan, atau tudingan kebencian, maka jangan heran kalau ke depan siapapun bisa lolos ke tampuk kekuasaan tanpa benar-benar diuji secara sah dan terbuka. Dan ketika rakyat akhirnya tak percaya lagi pada proses, maka negara kehilangan fondasi terpentingnya, legitimasi yang lahir dari kepercayaan. Karena itu, mari kita belajar membedakan antara membela kebenaran dan membela kenyamanan. Yang benar tidak takut diuji, tapi yang takut diuji layak dipertanyakan. Monggo yang mau menanggapi silakan tulis dalam komentar, mari kita berdiskusi.